Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga dengan kekuatan iman kita gerakkan badan yang sehat dan umur yang panjangkan untuk beribadah kepada Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita selesaikan satu ayat Surah Al-Baqarah ayat 282. Panjang ayatnya. Sekarik belum sampai lagi. Jadi pembahasan awak sebelumnya adalah perintah Allah, apabila kamu berhutang, maka yang harus dilakukan adalah adanya proses pencatatan, adanya proses penulisan dari hutang awak tadi. Itu untuk lakukan antisipasi jangan sampai bego lupa hutang. Kemudian yang kedua, ada poin yang menarik bahwa seorang juru tulis ketika diminta untuk menulis atau mencatatkan utang seseorang, maka dia tidak boleh enggan, tidak boleh lalai, tidak boleh menolak. Jadi ada tanggung jawab profesional dari seorang juri tulis. Kalau diminta, orang minta tentu dengan cara apalagi dunia kini kok. Kemudian ditegaskan bahwa juru tulis itu termasuk profesi yang diberikan kelebihan, diajarkan Allah. Lalu kemudian ada proses imla pencatatan, dibaca, didiktean, kemudian ditulis. Karena kasar orang orang pandai nulis, didiktean orang yang akan berkepentingan itu ditulis di juru tulis. Roh dari semua itu adalah waliyataqillaha rabbah. Dalam melakukan proses pencatatan atau proses akad, hendaklah dasarnya itu adalah takut kepada Allah. Jangan sampai mengurangi. Kalau direkayasa, tidak boleh direkayasa. Lanjutan ayat awal pagi kini, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mirjalikum. Lanjutan dari ayat 282, masih dalam ayat 282 itu kata Allah, jika ada orang yang berutang itu adalah sapihan itu artinya bodoh, masih artinya tidak paham atau tidak mengerti au dhaifan, atau lemah, tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian dalam hal imla, menulis, mencatatkan tu dibaca orang ditulihan, tidak ada kemampuan itu, dah lamahnya. Apa penyebabnya bisa tidak mampu tu? Mungkin kalau dia masih ketek tu baca dia kamu menulis, lu pandai nak menulis atau lah tua. Jadi kalau kena mana atau tua mana, itu ada kekurangan tu. Kena mana ada proses baraja banyak lah. Kalau lah tua mana tu lah berkurang-kurang saja. Kalau kondisi seperti itu, atau memang aula yastati'u ayyumilla, dia memang tak mampu untuk mencatatkan, atau mungkin dia kan punya bisu baca main belakangnya. Main belakang tu dikecian kan, dibacuan ke tulisan, membacanya tu tak bisa. Dek apa tu? Dekannya bisu, atau ada masalah dengan bahasa,
Kan ada orang bermasalah dengan bahasa itu tak jalan je membungui je cik ni tak jalan dia. Dan malang muat je sadonya. Karena dulu apa namanya tu dulu gara-gara orang polisi kan, ajuan Andre kan. Shim ya apa je? Karena dulu dan orang tu kan susah dia menyambut malang muat je sadonya malang balasi aja sadonya. Shim. Ini kan. Ya, kadang-kadang kan ada orang payah menerjemahkan kata-kata itu. Kadang-kadang dia karena berbeda bahasa. Lain dia mau kasih dia orang nama nyampai lain lo tarimue dia orang nama narimu. Daya tangkapnya, daya serapnya kamu beda-beda. Karena dulu pernah kawan gara-gara dia membantu dari kecilnya dia pergi buah arah ke Padang. Dia ambil polisi senjata tajam kau pun istilah singkat sajam. Ada sajam je. Yo sajam le mau ke bayi je. Sajam le timbul je. Itu kan kontekstual. Maksud dari orang yang menyampaikan tu beda penerimaannya. Mungkin ada kata yang sama, tapi mungkin punya makna yang berbeda. Itu kan soal imla. Imla itu kan didikte namanya. Kadang-kadang dia payah mendikte. Tak jalan dia kecil itu. Contoh yang kira tu. Ya, bisa jadi nyotelo, bisa jadi faktor fisik di anunya kan, melangih ya, lain lo kan ada cerita kalau nak kata-kata tu orang cuman banyak cimih itu, tegak almarhum Juan Ri ada dua cimih orang tadi kan, lah ya almarhum. Nah kalau kondisi seperti itu, fal yumlil waliyuhu, maka hendaklah didiktekan oleh walinya. Jadi soal mau hutang pun mungkin ada orang kene atau dia nyala tua atau dia punya keterbatasan fisik, keterbatasan bahasa, mengeceknya tak bisa dipahami dia orang. Maka dalam konteks seperti itu, maka yang akan mendiktekan atau mengimlakan apa yang akan dituliskan di dalam catatan hutangnya itu bisa dilakukan oleh waliyuhu, walinya. Jadi ada pihak keluarga yang kemudian menerjemahkan maksud dari orang yang mau hutang itu tadi. Jadi para lulu diwakilkan. Kalau tidak tentu beko lain orang lain yang nak bakal tahu aja, lain yang disebut beko lain ditulis. Maka sudah 1 juta ditulis 1 juta ditambahan oleh. Jadi dilakukan oleh walinya, artinya orang yang akan mewalikan urusannya. Mungkin adalah min waladin daripada ayahnya, mungkin ayahnya mewalian wasiat atau faktor wasiat, atau orang yang bisa menterjemah, jadi menterjemahkan maksudnya itu. Nah, kalau wali itu melakukannya harus dengan bil adli, dengan adil. Dan beko orang minta tolong, kemudian bukannya tertolong, tapi nyo tergolong. Tergolong kau bang, tak kecuai. Ini kan banyak penipuan kau lah semakin canggih ini, semakin apa le? Ada teleponnya, ada jadi pesantren tu, di teleponnya de pimpinan pondok kau de seseorang mengatasnamakan orang tua santri. Orang tua santri ditelepon oleh seseorang mengatasnamakan pondok. Bu, anak ibu kini sakit barek, lu jatuh tabrakan, luku bareknya pecah kapal loe. Kini sadar dibawa rumah sakit, butuh biaya 10 juta. Awak sebagai orang tua mendengar khabar kata anak awak sedang belajar di sebuah lembaga pendidikan jauh dari awak. Kemudian ada orang mengatasnamakan
lembaga tersebut menelpon orang tua, menelpon awak. Hari kabarnya anak awak kok tertabrak lah namanya, kok jatuh lah namanya, sakit lah namanya. Biayanya 10 juta bu, mendesak bu. Kau rekeningnya bu. Awak kira kadang-kadang kan anak namanya, lihat do tercek nak lihat tu, terverifikasi nak dewa. Kadang-kadang tak telefon dia dewa anu tu, padahal nomor telefon pengasuhnya tu ada dewa. Kau ada orang atas namakan. Itu penipuan-penipuan kini kan banyak terjadi tu. Anak lah namanya, anak sarang baraja, ada informasinya sakit, boleh transfer 10 juta. Sudah ada transfer 10 juta, baru tak kenal lagi. Teleponnya pun kau, dah dah kerja. Lelo aja, alai, piti lah juga. Ambo patang ke pengalaman patang ke organisasi awak mengumpulkan donasi untuk pasaman di pasaman barat. Ada orang mengirim melalui rekening dia nomor kontak person itu kamu tamu yang ditunjuk sebagai kontak personnya. Pak lah kami transfer 1 juta pak. Itulah kecil alhamdulillah lah senang hati. Dan tu beberapa minit setelah tu pak pak yo awak mendesak pak para lu piti apa ratu pak aku kiruin tu anu lo pak dibagi lo kana lain je. Dek kawan orang kau lah hello nama apa? Kirim lah piti apa ibu masuk kenya kiruin 1 juta nak kirim tu nak do piti awak dan mata kirim kenya je. Itu ketahuannya lah nang kaduanya minta lah jalan peti lo. Alai kira peti nampak tambah lanjut dan peti 1 juta dan yo kirim bukti transfer itu barangkali cantik orang tu. Bukti transfer itu ayo warna asli tu betul masuk lo kan nomor rekening. Kan nomornya gua dalam bentuk ada itu padahal nak masuk barang. Itu contoh. Banyak penipuan. Makanya dalam hal soal mencatat pun itu orang yang akan menjadi wali atau mewakili kalau dewa atau notaris lah itu harus yang adil. Kalau notaris kan juga disumpah kan profesi sebagai notaris atau seperti dokter juga disumpah untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Dikira sumpah itu sendiri lah menjamin aja. Badu aja waktu toyo. Tapi tidak nama manusia kau kan ada jo kanan kiri kau godaan. Mangga tu nawak baraja agama baik kadang-kadang banyak godaan. Dah boleh pengaruh. Jadi wastashhidu kata Allah rekrutlah, jadikanlah mereka saksi atas utang itu 2 orang saksi merijalikum. Jadi kalau awak ingin mencatatkan utang maka angkatlah atau tunjuklah 2 orang saksi dari laki-laki. Biasanya di notaris itu ada saksi ditulis tak? Biasanya saksi yang ditulis itu hanya saksi pegawainya. Karena perusahaan itu. Kalau menurut ayat 282 kok laki-laki 2 bawang ke 2 supaya ada pembanding lah. Dan beko lah di anunya kau tuang dan seorang kau bisa sebagai pembanding membantah kalau ada yang mengicuah. Beko lah di Bali lo kedua kau tu lah panjang lo ada. Lainnya punya sedang lanjut tukar nyumbahnya sedang cuci utang. Nah, jadi ada aspek penting di dalam pencatatan dari utang itu sendiri adalah dengan menghadirkan 2 orang saksi, ditunjuk 2 orang saksi. Bahkan kalau nikah pun ada juga saksi tu. Apalagi utang. Nikah tunjuklah saksi. Nikah ada perusinya saksi. Kalau nak ada laki-laki lah, kumpul laki-laki masih banyak. Ada saksi 2 orang. Supaya batu
asumsinya adalah bahwa satu pasangan ini adalah orang-orang baik yang mereka bersepakat disatukan dengan ikatan nikah, ikatan perkawinan. Lalu kemudian ada 2 orang yang dijadikan sebagai saksi dari sebuah akad tersebut. Di dalam pencatatan akta utang itu juga harus wastashhidu, kata Allah, hadirkan atau tunjuklah saksi terkait dengan pencatatan utang tadi, 2 orang saksi, syahidaini birijalikum. Ciri-ciri kriteria balighil muslimainil ahrar, yaitunya 2 orang balik yang keduanya adalah sama-sama muslim yang merdeka. Yang merdeka apa? Tak bisanya diintervensi, tak bisanya ditekan, yaitu akan bisa mengungkapkan kebenaran apa adanya. Jadi mereka yang sudah balik, yang mereka tidak lain bisa dipengaruhi, cara berpikirnya itu lah matang. Itu orang yang balik. Nyo menyampaikan ana nyo dengar, ana nyo liye, ana nyo pikirkan. Berarti nyo lah bisa berpikir. Kan orang ketika saksi itu yang tanya lo, Bapak, apa Bapak melihat? Apakah Bapak mendengar? Kan empiris itu, fakta-faktanya. Yo disumpah lo. Saksi harus disumpah supaya dia mengungkapkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Tidak apa yang dia pikirkan. Tapi pikirnya itu adalah maksudnya logika berpikir dari apa nanyo lihat dengan apa nanyo dengar. Bukan sesuatu yang belum terjadi. Tapi yang dipikirkan bisa juga menurut aturan atau terpikirkan olehnya aturan atau regulasi yang nanyo baca. Jadi makanya nak awak ni saksi kau nak awak kena baru alun balik lain. Berarti dalam masalah utang pun itu ketat juga si orang akan dijadikan saksi. Kalau hutang di bank lah dah pakai saksi. Ahli waris. Ahli waris. Berarti kan adalah persetujuan dari atasannya dia. Berarti utang kalau nanti bank kau utang orang nak punya jaminan dia nak. Oh iya. Itu kan utang. Kalau utang orang biasa. Ada guna deh. Ada guna. Berarti kan namanya ronggohan apa itu? Utang yang ada jaminan, ada anggunan gitu kan. Berarti memang orang bank sendiri memang inilah melakukan langkah-langkah antisipasi. Dibuatlah Ini kan program pemerintah ada yang tidak pakai jaminan. Dikur untuk 15 juta ke bawah itu kan ada tidak pakai jaminan. Itu mungkin pemerintah dalam rangka menolong rakyat kecil. Ya, jadi sebenarnya yang utang tuh kan memudahkan membantu orang. Kalau nan jaminan itu namanya pakai ada mau utang yang ada ronggohan gadai namanya. Kalau tidak terbayar itu yang digadai. Itu yang ditarik. Nah, itu artinya ada batasan waktu. Kemudian kalau seandainya barang kau tidak terbayar pada batas waktu yang ditentukan, maka terjadi pemindahan hak kepemilikan dari sesuatu yang dia jaminkan. Tidak boleh menguasai apa yang menjadi jaminan. Nah, kau prakteknya kadang-kadang kan di kampung ya kan. Kalau di bank kan ada yang memanfaatkan jaminan itu kan. Jaminannya adalah Honda. Berarti sertifikat apa namanya itu? BPKB Honda ada tariknya. Nah Honda kau nak pakai loh. Berarti lebih baik awak utang di bank daripada kau orang. Lebih baik itu daripada pegang gade tak ada sawah. Ada sawah itu memang keliru itu. Itu sangat keliru sekali, Pak. Bukan saya keliru, itu zalim, itu dosa.
Contohnya kau orang bansai, asumsi orang hutang kau sendiri kan yo butuh nama itu. Tapi kira pegang gade kok butuh atau untuk kepentingan pribadi ya. Kadang-kadang yo kan punya kau dah harta pusaka aja mah. Nah di gade itu menggadaikan harta pusaka pun sebenarnya tidak boleh. Dia punya kepemilikannya adalah kolektif. Nah, lalu kemudian yo gadaian, lalu kemudian sawah itu tadi digarap oleh orang yang mempiutangi. Tidak boleh. Puluhan tahun. Betul. Nah, tangguhlah dosa tadi. Jadi memang terbebani hutang tadi. Jadi awak mambi aja. Kayaknya orang tu cadia lah batulih di dalam akad tu mama awak mengecian sepanjang barang kau letak bayi le garam di supiak tu je. Apa aja wah? Kabehnya mama tu ni le. Ada begini. Jadi kan kecil orang awak mama pintu hutang kamanakan pintu bayi aja. Mama sebenarnya pada yang tabah kamanakan dua pisau tajam. Itu nih mama kau pada yang tabah dia di ada pisau mengembangkan bukan memunahan bukan mengurangi. Dan terjadikan mengurangi. Lah bayi lah meninggal itu kembali lah. Barang kalau tak ada pintu itu ambil tu. Ambil pakai upi ambil. Hah? Namanya tabalian yang apa yang dikatakan mama lagi tabah akan bakso saja bukan tabali. Kita tabali ya. Bukannya disai dia kemanakan, tapi justru kemanakan itu dan tak ada punya apa-apa lagi. Ada sebagian berpendapat bahwa pusaka tinggi itu sama dengan wakaf. Hah? Tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Iya, itu dikelola, dikembangkan untuk jangka panjang. Kalau analisis lebih dalam, hebat sebenarnya pola itu jangka panjang. Dah ada orang buat bansai ni dulu. Kalau ada bansai, macam je lah itu sawah tu ada negara garam tu aja. Kembangkan itu. Kalau buat macam ni tren wakaf ini kan ada wakaf produktif. Artinya adalah tanah yang menjadi tanah pusaka sendiri bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang punya nilai investasi besar itu. Nah, awak balik hutang tadi lah. Jadi kalau hutang memang harus dicatatkan. Kemudian ada saksi yang mencatat. Kadang-kadang kan jarang saksi dia. Itu dah terjadi di awak pun sendiri lah percaya-percaya ni. Awak percaya kayaknya kan pengalaman awak kan. Dah awak sama awak kau adalah kau pakai saksi jangan tahu lo orang lain je. Kan yo sangatlah hutang tu. Awak kan menjaga lo kehormatannya. Tapi kemudian memang baam kau disuruh mana dia Allah Taala pakai saksi. Manusia kau penggali. Jadi itu teori kalau sesuatu yang disuruh di Allah Ta'ala tu karena memang ada argumentasinya, ada manfaat dia. Bahawa kau disuruh ditulis mana, bahawa kau pakai saksi mana, kan hebat nilai Islam tu kuat lah dipinting sekali. Pertama, orang dan aku menurut sebuah hadis, orang dan hutang kau kalau berjanji, nyo acuk kianat, kalau nyo mengecek acuk kicuah. Itu dah cenderung terjadi dekat tu. Bila janji bisu aja, tu lah janji apa nama tu rinto harahap ni lah. Janji tinggal janji. Lah banyak lah kalau mengecek tu lah kicu ni lah. Kalau lah berjanji tu lah ingkar janji. Maka memang hutang tu sebenarnya bikin wak stres, bikin wak lelah, bikin wak bingung. Kan ada sahabat Nabi namanya Umamah Al-Bahili. Umamah Al-Bahili kau. Ikut sahabat Nabi di sela-sela sembahyang, duduk bermanuang. Kalau masuk kampung dulu kan ada teras musajid lah mas. Duduk bermanuang, oranglah bakar racun, nyoba manuang juga. Kehebatan Nabi kau memang menguasai psikologi dari sahabat-sahabat dia.
Agama lain bantu manuang ditinjau, ditanya oleh Nabi. Jadi Nabi mengerti sekali. Dia caliat siapa dah hadir. Kemudian siapa sedih. Nampak dia mambah ke Bamanuang tak kau orang awak kan agak stres nampak, agak bingung nampak, agak sedih nampak. Disampari di Nabi Muhammad, ditamui, didekati. Ba'a umamah, ada apa denganmu? Ba'a aku agak barik mana manuang kau. Agak risau je bentuk agak galau je bentuk agak kusik je bentuk Awak kan bisa mencari nama orang yang galau, nama orang yang stres, nama yang punya masalah. Nampak dari senyumannya, dari matanya, ekspresi wajahnya. Jalan. Awak kau memang tak ada duit, dia je masalah itu. Tapi memang ada yang sebenarnya masalah yang membuat gue. Awak yang membuat masalah tu, kemudian awak nak pandai menyelesaikan masalah. Dia kan ada dulu teori masalah. Masalah kau kusui kan. Dan kusui kau ada kusui rambui. Kusui rambui apa jenisnya? Sikit. Ada kusui kusui bulu ayam. Paruah banyak saya. Kan dia awak dan ada potensi dia awak masanya. Ada kusui sarang tampuo. Apa jenisnya tu lah? Api jenisnya tu lah. Nah, kalau kaitan dengan apa kerisauan yang dicali oleh Nabi Muhammad terhadap sahabatnya Umamah, beliau bertanya, apa kau barik mana bantuan dan berfikir kau Umamah? Dijawab oleh Umamah, ba nak kesedih hambu, ba nak kerusuh hambu, ba nak takako badan hambu bantu dek karena hambu orang hutang baka kajanya kalau sabalik pinggang iko mananyo iko may baca ruwe ko lek kapag bayi ko lek. Nah hutang ko sendiri sebenarnya awak nak membuat kemudian awak nak mengenal hutang ko kawajib dibayar ditagih dura awak lari. Petang cerita Mu'az bin Jabal itu kan sego tibo orang Yohana, orang Yahudi ke rumah nak sang Jumat dia di rumah apa dia ada dalam rumah dia kalau ditagih dia orang nama putang dia tanya dia Nabi mana sembahyang petang dia balik ada orang mana Jumat petang dia tagak pintu bawa ke keluar je tamuan yang lain je lalu je dalam lain je sembahyang zuhur je lain je balik. Dan kini risau je. Kalau lai risau je, lai cambil, taraso je, dia utang, dia tekan aja utang mending je lah. Dan jadi penyakit tu lah. Ya utang nampak orang dia galak je. Utang tu tanya lah. Awak lah dan dia hari kadang bayi je nanti dia je. Bantu nak kalau bayi tu utang sekian, utang itu je. Mana-mana je tarik je. Sasak je dia tarik je. Binti ada pembayi hutang tu nak buat. Jadi Muhammad dia ajar doa dari Nabi. Kalau Mu'az bin Jabal tu disampaikan ada dua ayat 126 dengan 127 surah Al-Imran. Kan bisa dikenal kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. 126 127 tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, doa yang diajarkan kepada Umamah itu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Sungguh tu. Ya Allah ya Tuhanku, aku berselingkuh kepada Engkau daripada hammi wal ghammi, dari sedih dan risau, dari kegalauan, dari kesedihan. Aduh. Nah, itu kata Allah, kata Nabi, doa yang kita baca. Jadi berselindung kepada Allah daripada kesedihan, daripada kerisauan, daripada kegalauan. Dan lanjutannya
wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi wal kasali itu arti ajzi ko lamah, kasali ko malih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berselindung kepada Engkau dari lamah-lamahnya kasih, kemudian malih. Kalau seandainya orang lah malihnya lamahannya malih mengari, amu anak-anakmu aja balas gerak kau mager je. Kau mager, amu nak baru lo mau ngerti baru. Mana main bola anak bungsu kau nak badan itu mager je. Amu mager kau mager tu kawan ada namanya mager ke kira malas gerak kira. Ampun anak-anak kini yo. Ayo. Jadi ada faktor lamah. Jangan sampai lamah. Kalau lamah wah hari kebaca lain. Itulah kamu tutang kan dia dari lain. Malih wah kalau kamu malih lain. Itu nak ada bukan ajo lain. Kalau nak ada bukan ajo tu nak ada piti ya atau nak makanan kan makan. Pakai cebuya lenter. Jangan sampai kalah lu awak daripada ayam. Ayam je. Dan dua anak dia kuat, anak dua anak yang kadai apa lah nama itu. Dia kuat tentu ada. Dah dua dia nak makan dah. Ado je dia. Dia kakih dia. Cari ayam tu nyumbang kaki-kaki kadang-kadang antahan dia kaki tanah-tanah. Dan pergi makan tu nak nampak dia. Tapi nyumbang kakih tu. Banyak anak itu. Lihat dua bak ada murid ayam tadi tu. Lihat dua bak murid anak ayam tadi tu. Nyolah beralih lo ke ayam wanita lain. Tak ada anak-anak yang produksi sebanyak Allah tu. Tak ada lagi. Ayam. Tentu kira tu adik dari ayam anaknya apa? Adik ni nyolo manuan. Anak ni nyolo manuan. Itu ayam. Dan induknya tadi dia makan jo. Salam baik dia anak ayam. Banyak anak ayam. Banyak. Nah, jadi doa tu alai wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung kepada Engkau jelai kepada Allah Taala. Aku ada kata-kata bukhli bakhil. Orang bakhil alai barik kasa dua je, ndak nambah kasa dua je. Berselindunglah wa Allah Taala. Jangan sampai bakhil kau menghadirkan kemiskinan kau. Lah cekik awak tentu yo alai tak dua bansai nama itu. Jangan sampai menjadi ciri-ciri orang bangsa. Nang kampe, onggok nang kampe, wa a'udzubika min ghalabid daini wa qahri rijali. Aku berlindung kepada Engkau dari lilitan utang dan kejahatan semena-mena dari orang yang punya pangkit. Jadi berlindung kau ada orang semena-mena terhadap pangkitnya, pangkit wah atau lantiangannya kau baca doa tu. Alai kalau awak dilili utang baca doa setidaknya itu permohonan awak risau hilang ndak bamanuang do kalau saya nak hutang ndak dibawa manuang ndak galau do bakar ajo kan itu tidak. Tapi itu je dia fikir tadi. Lekas selesai dekat itu. Dia utang awak banyak baca we kalau dia utang awak banyak. Itu je dia antari risau je, galau juga. Ada berfikir untuk mencari anunya, bau sawo. Jadi makanya sebegitunya soal hutang akan membuat awak stres, akan membuat awak terbebani. Dan bahkan awak tidak akan memiliki apa-apa kalau seandainya awak banyak hutang. Kok koreksi terhadap diri awak. Itu nak menganang-anang diri awak hutang awak. Jadi pahala yang paling tinggi adalah mati syahid itu. Tapi kalau seandainya pahala mati syahid itu akan diampuni dosa kasih kecuali hutang. Kalau orang hutang dosa yang diampuni. Banyak hutang. Bahkan Nabi ketika ada orang yang meninggal ditanya dia Nabi ada hutang kan? Dah ada hutang lah banyak hutang di solatnya dia Nabi. Ditanya Nabi ada lah jalan ada hutang kan? Yo masih lah sembahyangnya lah. Namun Nabi punya bayang lah. Apa bayar hutang ya Rasul? Saya hutang di solatnya dia Nabi. Abah agati tu. Memang nak boleh awak gara-gara hutang.
Kadang-kadang dia utang. Kau perlu diumuman siapa yang saya berhutang kepadanya. Ambo lupa, tolong kabar. Kau buka mati lah dia. Nak tahu kan? Jadi yang kabar di kanan. Atau awak nak hutang orang tu lupa lo. Awak minta maaf kalau seandainya awak lupa, tapi tidak dilupa-lupuan. Bangkoi supaya awak jangan lupa, maka ada saksi. Supaya awak jangan lupa, maka dituliskan. Tulis saksi itu laki-laki. Karena ada mengecek maka laki-laki dah mohon maaf ibu-ibu laki-laki kau dianggap rasional. Perempuan lebih identik emosional. Li setuju ibu tu? Li nak berang. Kadang-kadang kau laki-laki dah dua je. Ia dianggap dilebahkan. Anda dikatakan laki-laki kau akalnya 9, napa suci Berusi kau nak pasal 9 akalnya cie. Itu dibantah setuju ada. Calik sekolah kini siapa nak juara umum di sekolah, siapa nak juara ranking kini di sekolah kini kan? Berusi. Ketua OSIS kini siapa? Allah berusi. Malah bebas berusi kau ini. Kau lah bagi Allah kue dia nak berusi ya. Santiang berusi kau. Nah, jadi bangkonya perlu ada saksi. Fa ilam yakuna rajulaini, kalau ndak ada dua saksi laki-laki, ndak ada laki-laki dah. Ndak ada dua laki-laki dah. Fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada. Kalau ndak ada dua laki-laki, cie laki-laki dua perempuan. Nah, jadi orang yang diminta keredaannya menjadi saksi untuk mencatatkan hutang, kemudian keadilan dilihat dari mana tu? Dari aspek agamanya, keadilannya. Bang kau dua mana perusi tu, cie laki-laki. Atau li ajli antadilla ihdahuma fatuzak kira ihdahumal ukhra. Jadi abang kau dua perusi seorang laki-laki supaya kau ada lupa salah satu keduanya. Dalam saksi itu disebut yang kuah kadang-kadang dek kurang akalnya perempuan kecil tafsirnya kuah dek kurang dabit abang kau nak perusi seorang lain mengean. Jadi kau ada lupa. Ketika wanita tu dengan lelaki itu kan berbeda. Yo. Dilebihkan dari akalnya lelaki. Ya. Perempuannya dari perasaannya. Ya rasa, perasaan. Dia rasa bersih. Kini kau kan kadang-kadang kan rasa kau yang perlu dimantapkan. Kadang-kadang ada orang rasionalnya saja, tapi rasanya lemah. Pokoknya baguslah, mau laki-laki maupun perusi. Dan jalan kini kalau nak ada laki-laki dua, seorang laki-laki dua orang perusi akan menjadi saksi. Nah, itu kunci kini ya. Panjang ayatnya lain. Wah unyu-unyu je, wan sansu aja. Jadi terkait dengan soal pembahasan awak kini ko, itu adalah pembahasan yang memang perlu awak kanak dan kemudian apa perlu awak boleh mencatat. Sudah awak catat, bau sawa awak untuk membayar. Kalau orang nak awak sampai mau hutang dulu nak dolai sampai ke ahli warisan. Abo hutang ke ibu. Le sampai tu sampai insya-Allah. Dan jalan niat awak akan bayar. Tapi kiruan nak aku banyak lah. Kasihan nak rembuan lah. Kalau zaman Nabi kata untuk yang nak membayar hutang yang belum bayar hutang kan salahkan kalau kini macam buat itu. Ini kau membayar hutang salahkan orang. Itu. Jadi mangkoe sebelum kan disolatkan, bukannya disampaikan hutang-hutang itu setelah disolatkan. Kalau ada kan ceramah itu belum. Setelah disolatkan tu sembahyang dulu baru dikabarkan ku ada hutang-hutang, tolong dimaafkan. Kau bisa seharusnya memang ketika sudah meninggal dunia direview, ditanya para hutang mak kok. Ditanya hutang teli dari pinggir barat cak nak karepek dan boh ya.
Mana dekat? Kalau itu bahan tuh bisanya hanya berhutang di bank. Iyo. Kalau hutang di bank tuh kalau awak mati kan lah dibayar dengan asuransi. Kalau lunas, apakah itu udah lunas? Itu tergantung akad lo kan akadnya tergantung itu lalu lunas jadi dia lain. Ya, enggak, berarti hubungan awak itu dengan hutang dengan Allah apa itu namanya lunas. Soalnya kan sini kok hutang awak kan pakai itu asuransi, bayar asuransi sekian. Jadi kalau terjadi apa-apa dia awak kan hutang awak lunas dibayar oleh asuransi. Iyo tuh. Itu dia tidak bahas. Iyo najalnya secara akadnya lah dulu nama jaminnya. Itu lalu lunas utang tuh. Yang mau utang je orang aja kau orang begitu kan lembaga tu nya dulu untung ada tu dia kau pitih dia orang lebar. Nah, wa sampai siku dulu fa tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.